Jadi ini kemudian yang hanya sekedar sebagai background foto, bikin video dan sebagainya. Maka jangan jadikan masjid-masjid kita sebagai candi-candi saja. Kalau pikiran kita, takmir kita hanya membangun masjid itu hanya fisik saja, tidak ngurus jamaah, bisa jadi Pak 10 tahun lagi Bapak Ibu datang ke Jogokarya, ini hanya akan tinggal kenangan. Loh, ini dulu Masjid Jogokarya, sekarang kantor kecamatan. Kok bisa? Bisa, umatnya sudah tidak ada. Bapak dari mana Pak? Mojokerto, masjidnya apa namanya? Babu Salam. Ini dulu Masjid Babu Salam di Mojokerto. Sekarang nopo perpustakaan daerah. Loh, kok bisa? Ya bisa. Umatnya sudah tidak ada. Apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Peradaban Andalusia, Cordoba, yang dulunya kejayaan Islam itu sampai ke wilayah sana, kemudian banyak bangunan-bangunan arsitek Islam masjid itu sekarang beralih menjadi gereja, perpus, atau kantor pemerintahan. Kenapa? Karena umatnya tidak ada. Maka yang bisa mempertahankan agama Allah adalah umatnya, bukan bangunan. Kalau bangunan saja ditinggal umatnya, datangkan begu saja sehari dua hari udah rata, udah selesai. Sebesar apapun bangunan itu. Nah, ada analogi lain yang menarik juga, bahwa membangun masjid ya, seperti tulisan di bawah ini, jangan sampai umat Islam ini membangun masjid seperti penggali kubur, maaf. Belum sarapan ini Pak. Penggali kubur ya. Kok bisa? Bapak Ibu perhatikan, bapak-bapak yang bertugas menggalikan kubur ketika ada jenazah gitu ya. Itu apakah kemudian beliau-beliau ini kemudian ikut masuk ke dalam liang lahatnya terus ikut dikubur gitu? Tidak, karena masih hidup gitu ya. So mengubur hidup-hidup gitu. Nah sama, kita ini banyak melihat ketika masjid-masjid kita dibangun gitu ya, banyak itu yang ya bagus itu ya, membangun masjid, tapi kemudian sayangnya ketika adzan berkumandang, maka yang masuk dan rutin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid tersebut hanya segelintir saja. Padahal fungsi masjid pun tidak hanya sebagai tempat sholat saja. Nah, ketika kita membahas tempat sholat saja masih sangat minimalis, padahal fungsi masjid yang diajarkan Rasulullah SAW itu bukan sekedar tempat sholat saja. Dalam hal ini disebut Baitullah ya. Tapi ada Baitul Mal, Baitul Dakwah, Baitul Tarbiyah, Baitul Muamalah, dan Baitul Siasah. Dulu Rasulullah SAW itu mengatur siasat perang itu di masjid, mengatur ekonomi itu di masjid, membangun kekuatan sosial itu melalui masjid, mempersatukan umat itu di masjid, Ansor Muhajirin, apalagi semuanya dilakukan di masjid. Membangun keilmuan itu di masjid, tempat ahlu sufah ya, Baitul Mal, Baitul Muamalah dan sebagainya. Nah, maka itu yang kemudian perlu kita rubah, bahwa membangun masjid bukan sekedar membangun fisik bangunan saja. Kemudian kesalahan yang kedua adalah, nah ini sering kita lakukan tapi tanpa kita sadari terus kita lakukan ya. Kita sebagai pengurus masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya anggap yang hadir di sini insya Allah sebagai pengurus masjid semuanya, sebagai pemakmur masjid semuanya. Nah, pengurus masjid sering beranggapan bahwa kita ini adalah penguasa masjid ketika diberikan amanah sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, mungkin ya, tidak ada niatan seperti itu, tapi ternyata itu berjalan. Padahal kita adalah khadimu diyufullah, pelayan tamu-tamunya Allah. Siapa yang dilayani? Ya semua, siapapun yang hadir ke rumahnya Allah, siapapun itu. Apa kebutuhannya apapun ketika hadir ke rumah Allah, maka perlu kita layani, karena kita adalah pelayan. Sebaliknya ketika kita memposisikan sebagai penguasa masjid, maka yang muncul adalah banyak aturan, banyak larangan, kemudian minim pelayanan, tidak akomodatif terhadap
kepentingan anak-anak, remaja, bapak ibu, kakek nenek, dan sebagainya. Cirinya apa? Ya tadi banyak larangan. Di depan, di parkiran sudah ada tertempel, mohon kendaraan dikunci, kehilangan helm bukan tanggung jawab takmir. Itu kata Kiai Jazir. Ini takmir mengajarkan sejak pintu gerbang sudah menjadi takmir yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Terus kemudian di dalam nanti ada larangan lagi, macam-macam. Saya pernah mampir ke suatu masjid. Ini saya foto sendiri ya Bapak Ibu, tidak ngambil di Google. Ini dari HP sendiri gitu ya. Saya mampir masjid ke masih di sekitar kita lah gitu ya, dekat-dekat dengan Jogja gitu. Nah kemudian di ruang utama itu ya ada pintu kaca ya, tertempel tulisan ini, tata tertib di dalam masjid utama. 1. Dilarang bicara ngobrol di dalam masjid. Yang kedua, dilarang tidur di dalam masjid. Yang ketiga, anak-anak yang belum balik dilarang masuk ke masjid ya. Yang keempat, makan dan minum juga dilarang. Yang kelima, HP juga dilarang. Terus yang boleh apa ini? Sholat tok gitu ya. Jadi gak boleh ngomong nih Pak. Kalau berdasarkan aturan ini. Diem ini pokoknya diem ini Pak. Begitu ngomong nanti langsung dihukum. Ya nggak tahu ya. Ini ada tulisan seperti ini gitu ya. Dan banyak masjid-masjid kita juga yang memiliki aturan-aturan yang serupa. Saya pernah diundang ke masjid di Batam gitu ya. Di situ juga ada tempelan berkaitan dengan anak-anak. Ini banyak nih anak-anak yang belum balik. Ini rata-rata anak-anak kenapa dilarang ke masjid? Kenapa Pak? Rame gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Apakah larangan seperti itu betul atau enggak? Sebelumnya kita duduk bersama di sini itu tidak sedang belajar kepada Masjid Jawa Kayan gitu Bapak Ibu. Karena itu kata ulama bid'ah. Okay. Kita belajarnya kepada contoh terbaik kita, uswah hasanah kita yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sama-sama belajar di sini. Okay. Kita coba melihat bagaimana kemudian poin per poin ini ya. Kemudian kita sambungkan dengan ketika Rasulullah dulu membangun peradaban. Berkaitan dengan dilarang bicara atau ngobrol di dalam masjid dan tidur di dalam masjid. Bapak Ibu pernah tindak ke Nabawi? Ada yang sudah pernah? Pernah ya? Semoga yang sudah pernah bisa tindak ke sana lagi. Yang belum juga diberikan rezeki yang luas untuk bisa haji dan umroh berkali-kali. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ketika kita ke Masjid Nabawi, kalau di sana sholatnya menghadap kemana Bapak Ibu? Kiblat betul, oke? Maksudnya arahnya menghadap ke selatan. Selatan karena posisi kota Madinah itu ada di sebelah utara kota Makkah gitu. Nah di sana ya di sebelah utara Raudhah, bagi yang pernah tindak ke Masjid Nabawi, insya Allah punya gambaran gitu ya. Jadi ada makamnya Rasulullah, kemudian sampingnya Raudhah gitu ya. Kalau kita ngadep selatan ini, ya. Nah di belakangnya itu, sisi utaranya itu adalah tempat Ahlus Sufah. Apa itu Ahlus Sufah? Gampangannya sekarang ini pesantrennya para sahabat gitu. Kiainya gitu, Rasulullah tadi. Siapa yang nyantri? Ya para sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Dzal Al-Ghifari dan sebagainya. Banyak, bahkan di beberapa riwayat disampaikan sampai puluhan bahkan ratusan gitu ya. Mereka difasilitasi oleh Rasulullah SAW untuk tidur di situ, di bagian dari Masjid Nabawi dulu. Ya. Dulu Nabawi nggak sebesar sekarang ya, hanya sampai situ saja. Di serambi-serambi itu difasilitasi, itulah disebut dengan Ahlus Sufah. Kemudian di situ ada proses belajar bersama, halaqah. Rasulullah menjelaskan mungkin turunnya wahyu, kemudian berbagai macam ya hal gitu ya, keseharian dan sebagainya. Maka banyak kemudian riwayat hadis yang muncul dari Ahlus Sufah itu, salah satunya adalah Abu Hurairah gitu ya. Nah, artinya di dalam masjid itu terjadi tidur juga ada, ngobrol-ngobrol juga ada gitu ya. Kalau berdasarkan aturan ini kan sepertinya betul-betul tidak boleh gitu ya. Apakah ini selama
24 jam atau kemudian hanya ketika sholat ditegakkan kita tidak tahu gitu ya. Tapi sesungguhnya aturan seperti ini dirasa memang tidak tepat gitu. Kemudian anak-anak yang belum balik dilarang masuk ke masjid. Apakah itu betul? Kita coba lihat lagi contoh terbaik kita. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu menggendong cucunya ketika berdiri, ketika rukuk dan sujud ditaruh, ketika berdiri digendong lagi. Siapa itu cucunya? Bukan Hasan dan Husain, tapi putrinya Fatimah, bernama Umayyah kalau tidak salah. Nah, di riwayat itu, okay. Kemudian riwayat yang lain, ya, itu yang Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah SAW menjadi imam nih Bapak Ibu. Kemudian sujudnya lama, selesai salam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah panjenengan tadi menerima wahyu ketika sujud? Oh tidak, kenapa? Kok tumben lama sekali Rasulullah? Oh tadi cucu saya itu penean itu bahasa Indonesianya apa nih? Memanjat, nih kurang tepat saja nih. Pokoknya penean nih, ngertos ya Bu nih. Penean di punggungnya Rasulullah, naik ke punggungnya Rasulullah, bermain-main di situ, ya. Oleh Rasulullah itu kemudian dibiarkan, maka sujudnya memang sangat lama. Selesai mereka bermain, turun baru Rasulullah berdiri lagi. Riwayat yang lain disebutkan Rasulullah ketika menjadi imam, kemudian Rasulullah mendengar tangisan bayi atau anak kecil, kemudian Rasulullah memendekkan surat yang dibaca. Artinya apa? Anak-anak yang belum balik itu juga ada di masjidnya Rasulullah. Ada banyak. Apakah anak-anak zaman kecilnya di ketika zaman Rasulullah itu tidak ramai? Nah itu tadi penekan ya, saya dipeneki imamnya malah gitu. Bayangkan ini terjadi di masjid jenengan, di masjid kita. Imam sholat di masjid jenengan itu kemudian dipeneki cucunya atau putranya yang belum balik. Kira-kira respon jamaah yang lain seperti apa Bapak Ibu? Sing guru dhewe bengok, baleni salate kok niku. Kul gue. Nah, ini dicontohkan Rasulullah Bapak Ibu, terjadi gitu ya. Artinya ini mindset yang perlu kita rubah. Bahwa ternyata anak-anak yang belum balik itu juga memang banyak ya masuk ke masjid ya dengan keramaiannya gitu. Dengan tingkah polanya. Yang namanya anak-anak apalagi belum balik, itu kata para ulama, itu tidak berdosa kemudian ketika dia itu ramai di dalam masjid. Kenapa? Karena dia belum terikat dengan rukun ibadah. Masalahnya memang betul dia mengganggu kekhusyuan ibadah gitu ya. Nah solusinya bukan dilarang seperti ini. Kalau larangan-larangan yang kita tuliskan kepada anak-anak kita, maka gak usah heran dia nanti ketika beranjak remaja jauh dari masjid. Karena apa? Mindset anak-anak itu masjid bukan tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang membahagiakan. Maka dia akan mencari tempat yang lebih menyenangkan di luar. Nah, ketika itu terjadi, panjenengan sebagai orang tua bingung, kok anaknya angel dikon sholat di masjid. Karena kecilnya aja dia pengennya bermain di masjid, tapi dilarang gara-gara dia ramai. Nah, solusinya bukan dilarang, tapi kalau di tempat kami siapkan soft khusus. Okay? Nah, anak-anak karena kami masjidnya ada beberapa lantai, 3 lantai, maka anak-anak di lantai 2. Okay? Di lantai 2 nanti kemudian ditempatkan juga pengurus dari organisasi anak di masjid tersebut. Kalau soal nama mungkin berbeda-beda ya. Tempat kami namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Itu anak TK, SD isinya. Okay? Nanti di atasnya ada RMJ, Remaja Masjid Jogokarya, SMP, SMA, sampai sebagian kuliah gitu. Nah, di situ kemudian ditempatkan pengurus-pengurusnya. Berselang-selang ini anak, ini pengurus, anak lagi, pengurus lagi gitu ya. Atau juga jangan lupa kita undang orang tuanya. Nah, ini penting Bapak Ibu, sebagai pengurus takmir. Nanti kalau saya cek data di masjid jenengan, rata-rata kayaknya belum punya gitu. Apakah jenengan itu tahu tempat jenengan ada TPA anak-anak ya? Ada. Baik. Apakah jenengan tahu anak-anak yang TPA di masjid jenengan itu orang tuanya siapa? Bapaknya siapa, ibunya siapa, tahu betul?
Semuanya tahu? Detail loh Bu. Golongan darahnya atas betul Bu. Oh nanti ada Bu data itu nih. Penting. Nah itu kalau tahu alhamdulillah. Sesekali Bapak Ibu diundang orang tuanya, jangan TPA-nya karena banyak masjid-masjid itu yang menyelenggarakan TPA. Nah ini nanti bisa digunakan atau enggak. Kalau di tempat kami TPA atau TPQ itu tidak dimulai waktu asar. Oke. Nanti selesai sebelum maghrib itu tidak, tapi kami mulai ketika sholat maghrib berjamaah sampai nanti waktu isya. Apa tujuannya? Tujuannya setelah kita evaluasi kalau mulai sore batu asar itu nanti selesai sebelum maghrib itu begitu adzan maghrib itu sepi maghrib masjidnya, anak-anak sudah pulang semuanya, rata-rata begitu. Tidak terbiasa, tidak dibiasakan oleh takmir untuk kemudian sholat berjamaah di masjid. Nah kalau kemudian dimulai dari maghrib itu ya, itu orang tuanya yang nganter, nanti kita undang juga untuk sholat maghrib berjamaah ya. Terus nanti kemudian pulang atau mungkin tetap menetap di masjid gitu ya. Nanti isya ketika menjemput juga sholat lagi gitu. Nah itu diselang-seling bapak ibunya juga boleh, yang ibu-ibu tentu di soft anak-anak putri gitu ya, yang bapak-bapak di soft anak-anak yang putra gitu. Nah itu salah satu cara. Ada masjid lain yang kemudian meniru kami karena masjidnya hanya satu lantai, maka ditempatkan di lantai satu juga ya, tapi di sudut tertentu. Kemudian di sudut itu dikasih kain warna putih Pak di karpetnya. Nah, siapa anak-anak yang sholat di kain itu kemudian tenang ya, maka akan dapat hadiah. Apa hadiahnya? Kata takmirnya itu kadang-kadang bisa uang 5.000, bisa jajanan gitu. Nah, anak-anak yang belum balik ini kalau di iming-imingi pahala nggih mboten nyambung, Pak. Ini nanti sholat pahalanya gitu, mboten dong. Nggih pokoknya nggih hadiahnya nggih jajanan, itu seneng banget tuh. Terus niatnya sholatnya apa? Nggih terserah niatnya, wong kita tidak mengurusi niat gitu nih. Artinya apa? Kata Kiai Jazir, kalau ada yang mempertanyakan soal niat gitu ya, apalagi nanti yang sudah dewasa, nanti kok hanya karena makanan pun ya teman, kata Kiai Jazir begini, lebih baik kita itu terpaksa masuk surga gitu, daripada sukarela masuk neraka. Pun nanti niku. Jadi nggak tahu niatnya awalnya apa gitu ya, mungkin terpaksa karena pengen dapat makanan gitu ya, tapi insya Allah dengan rutinitas itu kemudian Allah nanti kemudian memberikan hidayah dan sebagainya ya, ya insya Allah itu sebuah jalan kebaikan gitu. Karena niat itu memang bukan ranahnya manusia. Kita tidak tahu panjenengan ini ya dari Mojokerto, dari Pundi tadi, Surabaya, dari Pundi Bu? Jawa Barat ya. Apakah datang ke Jogokarian itu hanya misalnya belajar atau sekalian piknik atau karena di rumah gabut gitu ya, nggak ada kerjaan gitu, kan nggak ada yang tahu ya. Tahu-tahu duduk di sebelah kita gitu ya. Padahal di rumah nggak tahu, wah di rumah lagi ribut aja, kan tak tinggal aja sekalian gitu misalnya, kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, maka niat itu sekali lagi bukan urusan kita gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Dilarang makan dan minum di dalam masjid. Dalam khutbah pertamanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yastrib, beliau menekankan 4 poin pokok, yaitu afsus salam wa at'imut ta'am, salah satunya wa at'imut ta'am, memberikan makan. Maka dalam konsep Islam, memenuhi kebutuhan pokok itu adalah utama. Apa itu sandang, pangan, papan, ya termasuk pendidikan, kesehatan. Itu konsep hadirnya Islam itu seperti itu. Maka ketika kemudian peradaban Islam dibangun, itu harus memunculkan semangat membalikkan yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Itu konsep Islam juga. Maka tidak mungkin ketika sebuah wilayah dipimpin oleh Islam ya yang bagus gitu, tidak mungkin akan ada ketimpangan yang besar dalam ekonomi misalnya, dalam pendidikan misalnya, dalam kesehatan misalnya, tidak boleh terjadi. Ya, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, itu tidak boleh terjadi. Ya. Nah, maka kesalahan-kesalahan seperti ini yang benar kita perlu luruskan. Ini ada video tapi mohon maaf ini filenya sepertinya error. Jadi di video ini ya Bapak Ibu, Bapak yang sholat baju putih ini yang di atas itu
Itu sedang sholat, ya ini dari kamera CCTV. Kemudian saya tidak tahu, tidak ada keterangannya apakah itu sholat apa gitu ya. Yang jelas sedang sholat sendirian. Kemudian ada anak-anak, dua anak di depan nih. Sebenarnya posisinya tidak di depan persis bapaknya, agak ke samping dia. Tapi dia kemudian berguling-guling gitu ya. Kemudian lanjutan dari tampilan ini adalah si anak dua yang di depan itu kemudian berdiri lari ke belakang menuju anak-anak yang belakang tadi. Nah, bapak ini yang sedang sholat kemudian membatalkan sholatnya, kemudian menendang kaki anak yang lari dari di sampingnya gini mau ke belakang, ditendang sampai jatuh ya. Begitu jatuh dikejar lagi, tendang kepalanya. Nah ini saya videonya ada error gitu ya. Tendang kepalanya ya, kemudian sambil dimarahin gitu. Atau kisah lain, bukan kisah ya, berita lain ketika dulu ya belum lama di Sibolga ada seorang musafir yang numpang tidur di sebuah masjid. Diberitakan di situ bahwa kemudian dia dianiaya oleh takmirnya gitu ya. Entah kenapa, kalau berita itu betul, maka masih banyak ternyata takmir-takmir kita tidak memahami berkaitan dengan ideologi kemasjidan tadi. Yang ini kemudian diresahkan oleh kita semuanya. Gitu. Yang ini menjadi penyebab kenapa masjid-masjid kita itu juga banyak yang belum makmur. Nah, itulah kemudian beberapa kesalahan. Ternyata memang masih banyak gitu ya. Kesalahan yang ketiga, nah ini juga kadang-kadang atau mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu takmir, DKM, pengurus atau apapun sebutannya tidak punya data dan strategi. Tadi kami tanya, anak-anak di tempat jenengan itu terdata nama orang tuanya atau tidak? Ya, tadi disebutkan terdata. Gitu. Baik. Apakah punya data dalam satu kakak itu berapa jiwa, kemudian pendidikannya berapa, sampai di mana orang tuanya, pekerjaannya apa, golongan darahnya, apakah tahu? Itu serius Pak. Kami ini mendata sampai golongan darah tahu. Kenapa? Kami di biro takmir, di struktur takmir itu ada biro golongan darah, yaitu mencatat masyarakat Jogokarian itu golongan darahnya yang A siapa, yang B siapa, yang AB siapa, yang O siapa. Kemudian sejak usia remaja sudah mulai diikutkan program ini, yaitu apa? Ya tadi memberikan darahnya ya. Maka Jogokarian jadi rujukan rumah sakit di Jogja untuk mencari pendonor, khususnya bagi pasien yang Muslim gitu. Nah, rata-rata masjid kita itu minim data, Bapak Ibu. Ya, tidak berpikir kemudian bagaimana mengajak semakin banyak orang ke masjid dengan data tersebut. Gitu. Saya bacakan sebuah kisah ya, ini cukup masyhur yaitu kisahnya sahabat Sya'ban. Kebetulan waktunya sama dengan kita pagi ini, yaitu di waktu subuh. Ya di waktu subuh, Rasulullah SAW adalah pribadi agung yang kemudian dikenal sangat menghafal para sahabatnya, mukanya, namanya, kemudian tinggalnya, tempat tinggalnya atau tempat dia biasanya melakukan sholat itu di soft mana itu hafal. Gitu. Ya. Nah suatu pagi sebelum subuh sudah di masjid, Rasulullah itu memperhatikan ada satu sahabatnya yang bernama sahabat Sya'ban itu belum terlihat, padahal beliau itu seringkali datangnya awal dan duduknya di depan. Ditanya kepada sahabat yang lain, kok tumben sahabat kita belum datang, apakah dia melihat gitu? Tidak ya Rasulullah. Baik, kemudian sholat subuh ditegakkan karena waktu sudah datang ya waktu subuh ya. Kemudian selesai salam, beliau sebagai imam balik badan ngabsen lagi. Nah, ngabsen lagi ini kemudian beliau tidak menemukan sahabat Sya'ban tadi. Ditanya lagi kepada sahabat yang lain, apakah kalian melihat? Tidak ya Rasulullah. Ada yang tahu kabarnya? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, apakah ada yang tahu lokasi rumahnya di mana? Ada ya Rasulullah. Baik, setelah ini kita akan ke sana ya. Di riwayat ini disebutkan bahwa beliau kemudian mendatangi rumah sahabat Sya'ban itu ya setelah subuh, mungkin setelah syuruk gitu ya. Sampai ke rumahnya sahabat Sya'ban itu pertengahan waktu duha. Kalau di kita ya kira-kira sekitar jam 9 lah ya. Artinya apa? Kalau misalnya syuruk katakanlah jam 6 misalnya ya. Jam 6 sampai ke rumah sahabat Sya'ban itu jam 9, artinya itu berapa jam? 3 jam.
melakukan perjalanan 2-3 jam hanya untuk memastikan temannya kok tidak terlihat sholat berjamaah di masjid. Apakah panjenengan pernah melakukan hal semacam ini di sana? Nah, maka tadi saya sampaikan, sepertinya kita atau panjenengan ini pelaku semua ini kayaknya. Ya, kita untuk bahan introspeksi semuanya begini. Ternyata Bapak Ibu, sebegitunya baginda Rasulullah itu kemudian memastikan kehadiran sahabatnya, keluarganya, tetangganya untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika tidak datang, tidak terlihat, maka didatangi, bahkan harus menempuh perjalanan 2-3 jam. Nah, kita sekarang dimudahkan dengan hadirnya teknologi, ya. Mungkin ada WA atau ada yang lain gitu ya. Tapi kita tidak juga melakukan itu, menelpon atau apapun. Padahal salah satu pilar dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah adalah memperhatikan jamaahnya, umatnya. Sering ditengok kalau sakit ya, di karaoke bahasa Jawanya. Itu nanti efeknya luar biasa besar ke hati-hati mereka. Gitu. Ikatan emosionalnya lebih kuat lagi. Gitu. Nah, sayangnya kita jarang melakukan hal semacam ini. Saya coba bertanya dulu. Ini survei yang sering saya tanyakan, sering saya lakukan ketika bertemu dengan masjid-masjid di Indonesia dalam forum-forum seperti ini. Di pagi ini minimal ada 3 masjid nih. Saya sudah bertanya mungkin ratusan masjid, karena forum seperti ini sering kita lakukan ya. Kemudian ketika kami juga diundang ke beberapa kota di Indonesia, saya tanyakan juga gitu. Mohon maaf, di Mojokerto, di Jawa Barat, tadi di Banjar, kemudian satu lagi di Surabaya. Masjidnya dipakai Jumatan apa mboten? Pakai. Yang Mojokerto berapa Pak jumlahnya? Jumatan? Iya, jamaahnya. Bismillah. Baik. Nanti yang lain ditanya jumlah, jangan jawab full ya. Jumlah. Nah ini penting Pak, harus tahu data. Ya. 150-an? Sekitar itu. Yang di Banjar, Jawa Barat berapa? Kira-kira? Belum dihitung. Pokoknya full gitu ya. Surabaya apakah juga full juga? Full. Berapa itu kira-kira? Pinten? Oh, belum dipakai? Oh, belum dipakai Jumatan? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Atau di masjid sekitar jenengan yang dipakai Jumatan, ya? Jenengan kira-kira saja misalnya ada yang 100, 150, 200 atau masjid besar mungkin 500, 1000 gitu ya. Kalau Jumatan itu rata-rata masjid itu full, gitu ya. Gitu. Hampir semua masjid kita ketika Jumatan itu pasti full. Nah sekarang silakan bandingkan dengan ketika sholat subuh yang tadi full tadi. Ketika sholat subuh yang 150 pinter Pak? Kira-kira? Buat saya ditambah-tambahin ya Pak? 60-an? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini valid tinggi Pak datanya. Oh, 1 sop 20, 3 sop. Wah, Alhamdulillah, 60. Ya lumayan. Yang Surabaya dan Banjar coba dibandingkan berapa? Okay. Perbandingannya subuh dengan Jumatan. Okay. Subuh dengan Jumatan. Okay. Kita tidak usah memikirkan itu jamaah mukim atau enggak. Yang jelas kita bandingkan jumlahnya saja dulu. Okay. Nanti kalau Jumatan banyak, karena tempat saya itu ada pabrik, enggak masalah itu. Okay. Pokoknya kita membandingkan jumlahnya saja dulu, ya, jumlahnya saja dulu. Jangan perhatikan, ya, perbandingkan antara sholat subuh yang rutin dengan Jumatan. Itu berapa persennya? Rata-rata Pak, ketika saya tanyakan, oh, ini keluar gitu. Ini kok keluar kenapa ya? Okay. Jadi ketika kita bandingkan rata-rata ketika saya survei begini angkanya hanya 10-15% saja Bapak Ibu. Kalau Jumatan 150, rata-rata yang sholat 5 waktu itu hanya 15 atau 20 orang. Itu rata-rata nih. Kalau mesin jenengan tadi 60, alhamdulillah.
Tapi itu juga tetap banyak PR, Pak. 60 itu dengan 150 masih jauh katanya. Apalagi yang cuma 15 dan 20 tadi. Kalau Jumatan 500 ya, yang hadir subuhan, zuhur, asar itu ya, itu hanya 30, 50 gitu. Itu rata-rata begitu angkanya. Nah, kenapa saya bandingkan Jumat dengan subuh? Jumat itu mayoritas masjid itu penuh karena ada umat Islam kita di Indonesia ini yang menganut ajaran bahwa sholat itu seminggu sekali. Ada juga yang setahun 2 kali, itu pun sholat sunnah toh. Apa itu? Sholat id. Apakah ada itu? Ya ada nyatanya gitu ya. Mau jumlahnya ternyata kalau Jumatan itu banyak banget, tapi kalau 5 waktu kok nggak banyak. Ya harapan kita beliau berarti sholat di rumah mungkin ya, atau di musola kecil gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal data gitu ya, ternyata memang jumlah keaktifan sholat umat Islam di Indonesia itu masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Kenapa saya bandingkan dengan subuh? Subuh adalah waktu terbaik kalau dari sisi pahala, jenengan sudah tahu. Tapi waktu terbaik untuk menghitung atau mengukur seberapa banyak warga asli di sekitar masjid jenengan yang sholat subuh berjamaah, yang sholat di masjid berjamaah. Kenapa? Karena waktu subuh rata-rata orang masih di rumah masing-masing, kecuali panjenengan ini tadi safar ke sini gitu ya. Tapi rata-rata orang itu ketika subuh masih di rumahnya masing-masing, belum berangkat sekolah, belum berangkat kerja gitu ya. Atau orang dari luar yang kerja di sekitar masjid jenengan itu belum ke situ juga, masih di rumahnya dia gitu. Nah, maka untuk mengukur seberapa banyak warga asli kampung jenengan itu adalah paling tepat di waktu subuh. Kami dulu memulai program perbaikan sistem di Masjid Jawa Barat itu juga cita-citanya itu dimulai dari sholat subuh sama dengan sholat Jumat, tapi tidak langsung ya, sekian persen dulu, 30% dulu, 50% dulu, meningkat lagi 75% dan sebagainya, sampai kemudian sama dengan sholat Jumat, full semuanya, lantai digunakan untuk sholat subuh sama ketika lantai digunakan untuk sholat Jumat. Nah, sayangnya Bapak Ibu, berdasarkan cerita tadi, yang tadi Nyun Sewu di Mojokerto tadi 60 orang tadi yang rutin subuhan, itu saya rasa jumlahnya jenengan perhatikan kayaknya bertahun-tahun juga cuma itu terus, nggak meningkat-meningkat. Ya memang swida, yang 20 ya memang 20, orang-orangnya ya itu jenengan sampai apal gitu. Coba jenengan perhatikan aja lah, paling fluktuatif ya nggak signifikan banget lah gitu. Gitu. Artinya apa? Tidak ada penambahan jumlah orang lagi yang baru selama bertahun-tahun, dan jenengan tidak pernah jemput bolos sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah tadi. Menghampiri rumah sahabatnya berjalan 2-3 jam. Padahal wilayah dakwah masjid jenengan mungkin hanya 1 RT, 1 RW atau 1 kampung yang bisa ditempuh hanya tidak lebih dari setengah jam, bahkan mungkin nggak ada 15 menit wis pojok kono tekan pojok riko mungkin gitu. Tergantung wilayah dakwah masjid jenengan gitu. Nah, saya coba bicara data ini. Kementerian Agama itu merilis data tahun 2026 ini di bulan Januari dan April ya. Itu jumlah masjid dan musola yang terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Jumlah masjid yang terdaftar itu 317.280, jumlah musola yang terdaftar itu 390.037 musola. Totalnya itu 707.317 masjid dan musola yang terdaftar. Tentu kalau kita menambah jumlah masjid dan musola yang belum terdaftar, angkanya bisa lebih besar dari ini, dan masih banyak yang belum terdaftar gitu ya. Kita pakai data yang terdaftar saja. Ya, kita tidak membahas soal banyaknya ini, tapi coba kita rata-rata per provinsi gitu, ketemunya kalau dibagi 38 provinsi itu 18.613 masjid dan musola per provinsi. Memang mayoritas ini ada di Jawa gitu ya, di Jawa banyak. Kalau kita pergi ke wilayah-wilayah yang muslimnya itu minoritas, memang masjidnya sangat sedikit. Saya pernah ditugaskan di Tanah Toraja, Bapak Ibu.
Sulawesi Selatan. Itu dari Makassar menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam. Padahal jaraknya hanya 300 kilo. Kalau di Jawa itu mungkin hanya sekitar 4 jam ya, 4 jam, ya, 4 jam atau ya 4 jam lah kalau tol gitu ya mungkin. Di sana tuh 9 sampai 10 jam karena jalannya naik gunung berkelok-kelok gini. Tanah Toraja itu memang 95% Katolik ya, Kristen ya. Kemudian 5% itu campuran termasuk Muslim. Jadi memang minim sekali. Itu jarak antar masjid itu bisa 30 kilo gitu kan ketika kami menyelenggarakan acara di sana. Jauh sekali. Kalau di kita bisa luar kota gitu. Jauh sekali. Nah, kemudian kita komparasikan dengan data ini Bapak Ibu. Ada survei dilakukan Indonesian Muslim Report gitu ya. Terkait dengan seberapa banyak orang itu sholat di Indonesia gitu ya. Yang pertama ditanyakan apakah Anda sering sholat baik jamaah atau apakah selalu sholat baik jamaah atau sendiri gitu ya. Itu ditemukan angka 38,9%. Jumlah penduduk kita di Indonesia itu sekitar 288 juta. Kalau muslimnya itu 86%, berarti 249 juta, kurang lebih seperti itu. Dari 249 juta itu yang sudah balik atau mukallaf itu saya belum menemukan datanya berapa, tapi ya tentu besar juga gitu kan. Itu yang selalu sholat baik berjamaah maupun sendiri itu hanya 38,9%. Kemudian yang kadang-kadang sholat, nah di survei ini tidak dijelaskan seberapa kadang-kadangnya. Apakah, yang sering sholat dulu, seberapa seringnya gitu ya. Kalau sering, katakanlah 5 waktu sholat, maka sering itu lebih dari 50%. Misalnya begitu ya. Ya katakanlah 3 sholat, yang 2 masih belum tentu gitu misalnya. Itu termasuk kategori sering mungkin ya. Nah itu 33,8%. Kemudian yang kadang-kadang sholat, nah ini mungkin termasuk yang menganut ajaran tadi, sholatnya itu seminggu sekali mungkin ya, atau setahun 2 kali sholat sunnah saja itu 26,9%. Banyak juga gitu ya. Yang kemudian tidak sholat sama sekali, tapi dia beragama Islam di KTP-nya itu 0,4%. Maka kalau kita hitung yang selalu sholat baik jamaah maupun sendiri itu hanya 94 juta atau 38% dikali 249. Kemudian sisanya ya yang selalu berjamaah. Nah ini yang selalu berjamaah itu kecil sekali. Dari 38,9% ini itu dirinci lagi yang selalu berjamaah itu hanya 2%, Bapak Ibu. 2% ya di atas itu. Kemudian yang sering berjamaah itu 7,7%, yang kadang-kadang berjamaah itu hanya 29,2%. Jadi mayoritas umat Islam kita di Indonesia itu memang kalaupun dia masuk kategori selalu sholat itu kebanyakan sholatnya tidak berjamaah. Apa dampaknya Bapak Ibu terhadap kemudian kehidupan kita ya? Apakah memiliki dampak yang korelasi yang nyata terhadap kemakmuran sebuah bangsa gitu atau negeri? Tentu. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan, Allah akan anugerahkan, Allah akan limpahkan barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah itu satu-satunya zat yang kalau berjanji itu pasti menepati dan tidak mungkin ingkar. Ya, keberkahan yang Allah berikan dari langit dan dari bumi itu kalau sudah Allah berikan, maka itu menjadi kebaikan yang sangat besar bagi kita semuanya. Dalam hal apa? Dalam semua aspek kehidupan kita. Ya ekonomi, ya pendidikan, ya kesehatan, ya keluarga, semua aspek kehidupan kita. Allah akan berkahi, ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah, yang terus berlipat gitu. Tapi kenyataan kita hari ini, kondisi kita hari ini jelas nyata bahwa ketimpangan itu banyak terjadi di negara kita. Ekonomi, ada yang kaya raya sekali,
ada yang miskin sekali, banyak bahkan. Pendidikan, ada yang kuliah sampai kemana-mana dengan mudah, ya, dengan biaya pendidikan yang tinggi, gitu ya. Tapi di satu sisi, belum lama saya lihat juga ada seorang guru yang mau ke sekolah nyebrang sungai juga, gitu ya. Saya punya teman di daerah Sumatera Selatan, itu ada bahkan yang sampai sekarang itu listriknya masih biar petak. Kadang-kadang 3 hari nyala, 3 hari mati, begitu. Itu masih ada. Jalannya itu belum diakses dengan mobil, itu masih sangat sulit itu. Itu 2026 masih ada. Bagaimana kemudian kita berbicara pendidikan, ya, kemudian yang merata, gitu. Kemudian kesehatan, ekonomi tadi, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian menaklukkan Persia, beliau kemudian menemukan satu gudang harta yang sangat besar dan banyak, berkumpul pada satu tempat. Kemudian para sahabat bersukaria, ya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini kemudian malah menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kenapa ya Khalifah? Kenapa kok malah bersedih dengan temuan ini, gitu kan? Bukankah ini kabar yang menggembirakan bagi umat Islam, gitu? Iya, dalam hal ini menggembirakan. Tapi di satu sisi yang lain, ketika harta itu bertumpuk pada satu tempat dan kemudian di tempat yang lain itu kekurangan, dinyatakan oleh Umar pasti ada kedoliman di situ. Ketika suatu wilayah ditemukan harta yang menumpuk yang besar, kemudian ada kekurangan yang cukup besar di satu sisi yang lain, pasti ada kedoliman yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, maka apa? Komparasi tadi dari seluruh ketimpangan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari saat ini, sebagai umat Islam, kita bisa memperbaiki ini, yaitu yang pertama adalah dengan memperbaiki sholat-sholat kita. Karena apa? Garansi Allah tadi, ya, barang siapa penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, maka parameter keimanan dan ketakwaan itu bagi umat Islam adalah dalam ibadah mahdohnya adalah yaitu sholat-sholat kita. Sholat-sholat kita, kalau berdasarkan survei ini masih dirasakan sangat kurang, gitu ya, kecil sekali gitu. Yang selalu sholat hanya 38,9%, gitu ya. Bagaimana kemudian kita memenuhi syarat keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan dari bumi itu? Padahal ketika Allah berjanji, Allah tidak terbatas dengan wilayah geografis, mau di pinggir pantai, mau masjidnya di sekitar pusat kota, mau di gunung, itu bagi Allah mudah untuk memunculkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, maka cara terbaik bagi kita sebagai umat Islam adalah memperbaiki sholat kita, ya. Memenuhi syarat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah berbicara mengenai fadilah sholatnya, tentu Bapak Ibu sudah tahu. Tapi kita bicara misalnya satu ibadah di luar sholat saja, ini yang dampaknya juga cukup besar, yaitu apa? Doa masuk masjid. Yaitu bunyinya bagaimana Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ketika kita mendawamkan ini, masuk masjid 5 waktu dalam sehari dan berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan di ayat lain Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita untuk berdoa, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Kalau kita mendawamkan doa, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu 5 kali sehari minimal, gitu ya. Dalam sehari ketika kita masuk masjid, apakah prosentase Allah mengabulkan doa kita itu kecil atau besar? Sangat besar. Allah akan memberikan rahmat pada kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu, yang rutin masuk masjid hanya berapa tadi? 1,8 juta saja. Dari umat Islam kita 249 juta. Dari yang rutin masuk masjid tadi, mungkin yang baca doa masuk masjid hanya 50% saja. Gitu. Yang lainnya ya mlebu metu bahasane bludusan, mlebu metu tanpa memohon rahmat yang besar dari Allah gitu. Nah, ini bisa kita perbaiki bersama Bapak Ibu. Maka pagi ini kita belajar bagaimana merubah mindset kita. Ternyata hal-hal semacam ini kemudian yang merubah secara besar gitu. Kita kalau mencontoh program itu mudah.
Bapak Ibu mau mencontoh program apapun yang ada di Jogokarian atau di masjid-masjid lain, masjid percontohan yang lain, itu mudah. Tiru saja, tiru ya. Mudah itu. Tapi tantangannya apakah bisa berjalan istiqomah bertahun-tahun, berganti generasi, terus dilakukan ya. Apakah itu bisa? Itu menjadi tantangan kita bersama. Kalau tidak dilandasi gerakan, landasan gerak yang jelas ini. Nah, maka hadirnya Islam itu sudah paket lengkap, ya. Sedikit kami sampaikan, landasan ideologinya adalah di surat At-Taubah, salah satunya 17 dan 18 ketika hijrah ke Yatsrib, kemudian orang-orang musyrik di Mekah menyombongkan diri, mengatakan lebih baik daripada Muhammad ketika memakmurkan masjid. Kami lebih memakmurkan masjid. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Baik, yang dari Banjar mau melanjutkan perjalanan, silahkan. Semoga agendanya lancar, diamanilah, lancar semuanya, sehat semuanya. Silahkan. Baik, sedikit saja melanjutkan. Allah turunkan ayat ini ketika orang musyrik di Mekah itu menyombongkan diri. Mereka mengatakan kami ini lebih baik dari Muhammad dalam memakmurkan masjid. Kok bisa? Lah ya, Masjidil Haram waktu itu kondisinya lebih bagus dari Masjid Nabawi yang hanya dari pelepah daun kurma. Secara fisik, Bapak Ibu. Mereka mengatakan kami tidak beriman, tapi kami ini ketika musim haji, kami memfasilitasi umat Islam yang haji, diberikan pakaian, makanan, fasilitas yang mewah dan megah. Kata mereka itu lebih memakmurkan masjid Allah daripada yang dilakukan oleh Rasulullah di Yatsrib atau di Madinah. Maka turunlah ayat ini. Allah bantah, tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Lalu turunlah ayat selanjutnya ya, yang menjelaskan siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dijelaskan secara rinci Bapak Ibu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di sini dijelaskan siapa yang memakmurkan masjidnya Allah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa mereka? 3 indikator utama. Yang pertama adalah wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Yang kedua adalah wa ataz zakat, orang yang melaksanakan zakat, orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga, walam yakhsha illallah, orang yang merdeka, tidak takut dan tidak tunduk kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini saja Bapak Ibu. Pun memakmurkan masjid itu ternyata hanya 3 poin ini saja. Tapi 3 poin ini saja nanti implementasinya menjadi sangat besar, ya. Penerapannya menjadi sangat luas. Sholat menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kisahnya Nabi Muhammad ketika membangun peradaban di masjid, yang pertama beliau lakukan adalah menyatukan umat, membangun kesatuan umat atau ummah. Melalui sholat-sholat berjamaah disatukan Ansor dan Muhajirin. Ya, kisahnya Abdurrahman bin Auf ya ditawari kebun, tapi oleh Abdurrahman bin Auf yang orang-orang Muhajirin ini di mana basicnya adalah pedagang-pedagang ditolak karena tidak punya pengalaman ngurus kebun, nanti malah gagal panen. Pun panjenengan mawon yang ngurus kebun pertanian kaum Ansor ini yang asli Madinah gitu ya. Nanti kalau hasilnya bagus dibawa ke masjid, sedangkan kami tunjukkan di mana letak pasar. Kemudian dalam cerita tersebut membalikkan hegemoni ekonomi Yahudi yang kemudian menjadi ekonomi Islam gitu ya. Diatur tata kotanya oleh Rasulullah, masjid menjadi pusatnya, kemudian di sekitarnya menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Ini kalau tata kota Islam itu dimanapun seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah datang ke masjidnya Bani Umayyah di Yordania ya, ketika kami ditugaskan ke Palestina dan di Yordan. Saya mampir ke Amman di Yordan, itu ada bekasnya Masjid Bani Umayyah. Itu masjid, kemudian di sini ada kantor pemerintahan hadap-hadapan. Nah, di kanan kirinya ini adalah pusat ekonomi atau pasar. Maka orang-orang pasar itu belajar di masjid berkaitan dengan fikih, ya, jual beli dan sebagainya, riba, dipantau oleh pemerintahnya, gitu ya, menjalankan aktivitas pasar. Gitu. Di Nabawi juga seperti itu. Panjenengan kalau ketika keluar dari bangunan pagar Nabawi itu yang ditemui adalah pusat ekonomi, gitu.
mall, hotel, dan sebagainya. Kemudian ada kantor kerajaan, ya, kantor pemerintahan di situ. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi pasar itu kan ada ya peradaban pasar dengan peradaban masjid. Itu bertentangan karena seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Tapi pasar ini memang kalau kita melihat tata kota peradaban Islam itu letaknya tidak jauh dari masjid. Ya. Tapi otoritas yang mengatur pasar itu adalah masjid. Jadi masjid tidak kalah dari pasar. Pasar itu jam bukanya diatur masjid, jual belinya diatur oleh masjid gitu. Itu yang benar seperti itu. Jangan silakan coba lihat sejarah gitu ya berkaitan dengan tata kota peradaban Islam itu rata-rata seperti itu. Nah, maka mendirikan sholat ini adalah poin yang utama, syarat utama. Maka tadi Rasulullah sampai jemput bola, memastikan tetangganya kok nggak kelihatan. Ternyata dampaknya sebesar itu pada peradaban Islam, peradaban manusia. Kemakmuran sebuah negeri dimulai dari kemakmuran sholat berjamaahnya. Kemudian yang kedua adalah syarat menunaikan zakat. Ya, cirinya menunaikan zakat. Perintahnya menunaikan zakat, Bapak Ibu. Ini menarik. Apakah umat Islam itu berarti harus menjadi muzaki semua gitu? Kalau dalam beberapa ayat di Quran itu sering menyandingkan ayat kalimat sholat dengan zakat gitu. Wa aqamas sholat wa ataz zakah itu banyak sekali di Quran itu. Apakah ada hubungannya? Ternyata memang ada. Hubungannya adalah ketika sholat kita tegakkan ya dengan memakmurkan masjid-masjid kita, maka Allah garansi dengan keberkahan yang besar. Turunlah keberkahan barokati minas sama'i wal ard kepada kita semuanya. Dalam hal apa? Termasuk di dalamnya adalah ekonomi kita. Maka konsep Islam tadi betul, merubah mustahik menjadi muzaki. Itu tentu berjalan dengan peradaban Islam. Terus itu. Ya. Di kami terapkan, kami membina ratusan UMKM, salah diantaranya adalah yang jualan di depan masjid kita ini, gerobak-gerobak itu. Banyak yang kita bantu dengan pinjaman modal, misalnya seperti itu, ya. Tapi ketika pinjaman itu digulirkan, ya, teknisnya misalnya minta gerobak, ya belikan gerobak, jangan diberikan uang, nanti ganti HP gitu, gitu gerobaknya. Belikan gerobak, belikan kompor, ya belikan kompor, gitu ya. Nanti angsurannya itu, Bapak Ibu, kita tagihnya tidak sekedar angsuran, tapi yang kita tagih adalah sholatnya, Bapak Ibu. Karena dalam prinsip kita bersama, sesungguhnya ketika orang itu ibadahnya benar, insya Allah muamalahnya juga akan mengikuti. Jadi jangan ditagih Pak angsuran gitu enggak. Itu sama kayak nganu nanti kredit ya, bank kredit lainnya nggak ada bedanya gitu. Kalau peradaban Islam ya sistem kreditnya kalau di kami ya tetap diingatkan namanya pinjaman hutang itu kewajiban, tapi jangan melulu itu yang ditagih, tapi sholatnya. Bapak Ibu jangan sudah dapat fasilitas kemudahan dari masjid, bantuan modal, yuk sholatnya dibetulkan. Karena yang memberikan rezeki itu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harus temui gitu ya. Bukan malah ketika sudah laris malah lupa dengan sholatnya dan sebagainya. Itu keberkahannya tidak akan besar gitu. Nah maka dalam konsep Islam sinergitas jamaah ini menarik Bapak Ibu. Ketika jamaah sholat itu terjadi, itu ketemu, memungkinkan untuk bertemu antara pemodal dengan orang yang butuh modal. Memungkinkan bertemunya seorang yang mencari pekerja dengan seorang yang butuh pekerjaan. Contoh kasus, sholat subuh di masjid Busalam ya Pak, di Mojokerto. Kemudian musim hujan ini, kemudian si bapak ini dengan mas-mas ini sholat jejer. Kemudian selesai sholat, pulang ambil sandal bareng, jalan, kebetulan rumahnya tidak jauh, berjalan beriringan. Si bapak tanya, Mas cari tukang kok susah ya sekarang? Musim hujan ini, lah gimana Pak? Itu rumah saya itu bocor udah 5 hari belum ada yang betulin, cari tukang tuh antriannya panjang gitu ya, karena juga banyak yang butuh tukang. Rusaknya apa tuh Pak? Itu talangnya. Oh kalau cuma talang saya bisa Pak. Maka terjadi transaksi ekonomi di situ gara-gara ketemu di masjid. Itu terjadi Pak. Nah hal-hal semacam ini kemudian jarang kita pikirkan kalau kita tidak memahami ideologi kemasjidan tadi. Bahwa ketika sholat berjamaah itu memunculkan potensi yang luas pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya.
Yang terakhir adalah menjadi manusia yang merdeka, ya, walam yasha'illallah. Nah, ini yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Seberapa besar ketundukan kita, kepatuhan kita, kehambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan berkumandang, apakah kita langsung meninggalkan aktivitas kita, ya, pekerjaan kita, pertemuan dengan atasan kita untuk bertemu dengan sang pemilik jiwa kita, gitu. Salah satu indikatornya itu, gitu. Atau dalam arti yang lain, walam yahsya'illallah adalah, ini sering ditanyakan kepada kami Bapak Ibu, dicurhatkan. Berkaitan dengan apa? Masih banyaknya masjid-masjid kita di Indonesia ini yang gara-gara beda organisasi, gitu, itu belum bisa sholat jamaah bareng. Nggih napa mboten? Di tempat jenengan ada? Banyak, gitu. Tapi memang banyak Pak, karena yang mengeluhkan kepada kita, curhat ke kita itu juga banyak. Apakah itu betul? Salah. Karena dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ketika hijrah adalah mempersatukan umat. Bukan ditanya kamu Ansor, kamu Muhajirin, sholatnya kamu di kanan, kamu di kiri. Enggak. Disatukan Pak. Dipersaudarakan bahkan, dipersaudarakan. Nah kita ini Pak, kadang-kadang karena beda organisasi, beda harokah, beda ngaji, sholatnya itu nggak bisa bareng. Bahkan ada masjid-masjid yang dibangun atas dasar permusuhan. Wonten boten teng Surabaya, teng Mojokerto? Ada. Di sini juga ada. Gara-garanya apa tadi? Beda ngajinya. Beda kunut misalnya. Gini. Jadi kalau kami itu membahas seperti ini, saya bahas sekalian gitu, nggak usah malu-malu gitu. Misalnya NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain itu bukan hal yang masalah. Masjid Jogokarian ini Bapak Ibu, secara wakaf kelembagaan ini adalah Masjid Muhammadiyah. Tapi kami tidak, saya ini salah satu kebesaran hati Kiai Jazir, pelang Masjid Muhammadiyahnya itu dipindah ke rumah beliau di rumahnya, di depan rumahnya. Kemudian, bentar, saya nyalakan lagi. Kemudian Masjid Jogokarian ini melayani semuanya, gitu nih. Tidak terbatas pada satu organisasi saja. Kajiannya di sini juga macam-macam, lintas organisasi, lintas harokah. Dari berbagai macam pandangan, gampangannya. Kadang-kadang yang ngisi di sini itu juga berbeda pandangan dengan kami takmir misalnya gitu dalam satu fikih ibadah misalnya. Tapi itu nggak masalah gitu. Kenapa? Karena masyarakat atau jamaah yang datang ke sini juga bermacam-macam. Maka walam yasha'illallah adalah kemudian tidak tunduk dan takut kepada siapapun selain kepada Allah. Salah satu artinya juga kepada organisasi tadi. Tidak mengagungkan organisasi secara berlebihan gitu. Itu Pak. Kalaupun tata cara beribadahnya itu berbeda-beda, itu sudah sunatullah, sebuah keniscayaan, itu nggak masalah. Oke? Tidak harus disamakan, karena memang sumbernya berbeda-beda. Yang penting dalilnya jelas ya, sahih, itu nggak masalah. Kalau perlu disampaikan semua, misalnya begini, kata para ulama itu menyebutkan kita harus membedakan antara hukum dengan sikap hukum. Kalau hukumnya menyebutkan sujud itu misalnya ada yang dengan tangan dulu, ada yang dengan lutut dulu. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Ya. Yang salah itu yang tidak sholat yang pertama. Okay? Yang kedua sholat tapi sujudnya kepala dulu. Selain nggak ada dalilnya juga berarti sakit. Berdiri langsung kepala. Okay? Ini jenengan ditangleri. Jenengan pakai lutut dulu apa tangan dulu? Ya, tergantung kalau lututnya baru sakit gitu. Tangan dulu gitu. Tapi yang jelas dalilnya ini dua-duanya betul. Tapi bagi sebagian yang lain, hal-hal semacam ini contoh ya Pak. Hal-hal semacam ini kalau tidak disampaikan itu bisa menjadi masalah yang besar. Misalnya takmirnya cenderung pada lutut dulu. Terus ngundang ustadznya yang lutut dulu terus itu pandangannya nih. Ini termasuk dalam ibadah yang lain juga nanti nih. Yang ranahnya itu terus ini. Sudut pandangnya hanya satu saja, yang A terus ini. Maka ketika jamaah itu tindak umroh teng Mekah Madinah, wah padahal madhabe beter-beter
delok saka takbir tekan atahiyat kok beda kabeh ngoten. Ini kalau tidak diilmui ya bisa menjadi masalah besar. Tiba-tiba kurang, ternyata ning Mekah Madinah beda kabeh lho. Lho kok bisa? Beda kabeh niku takbire benten-benten, atahiyat enten sing muter-muter, enten sing gede-gede, enten sing mulai pas asyhadu alla, enten sing saka awal ngoten niku. Enten sing boten ngenten iki malah wah niku mumet niku nek boten ngangge ilmu ngoten iki. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi takmir, kita adalah khadimu duyufullah, pelayan tamu-tamunya Allah. Siapa yang dilayani? Ya semuanya, walaupun itu berbeda-beda organisasi dengan kita. Siap ya? Siap insya Allah. Ini mindset Pak, ini ideologi kemasjidan. Jadi kalau perbedaan itu nggak masalah Pak, tidak masalah. Oke. Bukan sesuatu yang perlu kita pertentangkan karena memang dasarnya berbeda, ngajinya berbeda, latar belakangnya berbeda, itu tidak masalah. Ya sepakati saja di situ amaliyah ibadah di masjid ini menggunakan apa gitu. Ya tentu nanti yang lain mengikuti gitu. Kalaupun misalnya ada kajian-kajian ya dicoba diluaskan lagi. Kami ini berbatasan dengan pondok besar di Indonesia ya, Ali Maksum dan Al Munawir di Krapyak ini. Wilayahnya Jogar dan Krapyak itu kan jejer, nempel. Kami juga sering mengundang dari pihak katakanlah itu kalau merepresentasikan NU, kami ini Muhammadiyah, tapi kami juga sering mengundang gitu ya untuk isi di sini. Gak ada masalah gitu. Okay. Dari organisasi lain juga kami undang ke sini juga untuk mengisi dan masanya juga berbeda gitu, gak ada masalah. Padahal kalau kita dengerin kadang-kadang oh berbeda dengan yang kemudian kita lakukan, tidak ada masalah. Nah itu perlu kita berbesar hati apa? Agar jamaah kita itu dewasa dalam perbedaan. Maka ukhuwah Islam ini akan menjadi besar. Tapi kalau kemudian kita masih mengagukan pada organisasi kita yang kecil-kecil ini, gitu ya, ya artinya yang itu kan bukan sesuatu yang kemudian nanti ditanyakan, gitu ya. Ketika masuk surga, kamu KTA-nya apa, gitu ya. Tidak ada pertanyaan seperti itu, gitu. Yang jelas ukhuwah ini harus lebih kita utamakan gitu. Jangan sampai nanti malah menjadi terpecah-pecah umat kita ini. Gitu. Jadi ini beberapa poin yang mendasari kita menggerakkan agar kita bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Kami cukupkan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah berkaitan dengan poin-poin ideologi dan konsepsi ini. Semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan dengan waktu yang lebih baik untuk bisa membahas sisi-sisi yang lainnya, teknis, dana, organisasi, kaderisasi, fundraising dan sebagainya di lain kesempatan. Nanti yang ingin mendapatkan materi bisa mencatat nomor saya, gitu. Ini ada 2 rombongan yang tersisa, gitu. Salah satu saja mencatat Pak, saya bacakan. Nanti bisa WA, nanti saya kirimkan melalui WA dan boleh disebarkan ke jamaah yang lain. Siap ya, nomornya 089 85 073 073. Saya ulangi 089 85 073 073. Nanti yang WA satu rombongan salah satu saja, nanti silakan dibagikan ke yang lain. Gitu, kita cukupkan. Ada yang ingin bertanya mungkin satu? Wih, silakan satu saja monggo. Tadi Ustaz dijelaskan yang terkait dengan masalah ideologi maupun konsepsi, ya. Cuman yang saya tanyakan, ini bagus yang terkait dengan yang apa disampaikan tadi. Cuman kadang-kadang ada permasalahan itu terkait dengan legalisasi. Legalisasi? Legalitas asetnya. Aset, baik. Ya, itu sering terjadi mendirikan suatu bangunan masjid di atas tanah yang tanpa izin. Mendirikan tanah, mendirikan masjid di atas tanah tanpa izin. Atau tanahnya aset negara. Iya. Padahal harus semacam itu akan merugikan dari kita. Dan nanti yang termasuk jamaahnya mungkin juga termasuk akhirnya itu sendiri. Mungkin itu bisa dijelaskan yang terkait dengan pendirian masjid yang tanpa memperdulikan tentang legalisasi asetnya. Terima kasih. Baik.
Baik. Nah, memang idealnya dan sebaiknya masjid itu secara legalitas itu juga harus betul, ya, harus memenuhi aturan gitu ya. Namanya kita umat Islam itu memang harus tertib gitu ya, tertib aturan gitu. Yang pertama tentu bagi masjid-masjid dan musola yang berdiri di atas tanah yang belum legal, ya diurus dulu legalitasnya gitu. Itu segera. Karena ini masih banyak di masjid di wilayah Indonesia ini memang bermasalah soal itu gitu ya. Di kami dalam memenuhi legalitas ini kemudian kami membentuk yang namanya Yayasan Baitul Mal Masjid Jawa Karet. Jadi yayasan itu dibentuk di bawah takmir. Kalau rata-rata masjid itu yayasan yang membentuk kepengurusan. Ya. Kalau di kami ketakmiran ini yang membentuk yayasan untuk tadi soal faktor legalitas tadi. Apalagi saat ini Masjid Jawa Karet sudah banyak diamanahkan berkaitan dengan wakaf-wakaf produktif, baik berupa usaha, tanah atau dan sebagainya. Nah, saya masuk ke ini tipologi masjid nih. Ini juga nanti berhubungan Bapak Ibu. Tipologi masjid ini berdasarkan kemampuan atau kemampuan ekonomi maupun asetnya. Gitu. Ada 3 tahapan. Yang pertama rintisan, yang kedua mandiri, yang ketiga pemberdayaan. Masjid rintisan ini ciri khasnya adalah masih menggunakan uang infak ya dari kotak-kotak infak untuk membayar operasional masjid seperti bayar listrik, bayar kebersihan, sampah untuk kafalah ustadz misalnya dan sebagainya, itu dari infak-infak yang ada. Kemudian di atasnya adalah masjid mandiri. Masjid mandiri adalah masjid yang sudah punya usaha mandiri, bentuknya apapun. Entah dia punya toko masjidnya, punya sawah, punya apapun, hotel atau apapun gitu ya, misalnya usaha warung yang punya masjid gitu ya. Masjid pemberdaya adalah dari sumber dana tadi infak dan usaha itu sudah memenuhi wilayah dakwahnya masjid tersebut gitu. Nah, maka dalam perkembangannya kemudian kami Masjid Jawa Karet dulu awalnya juga masjid rintisan. Dan saya rasa masjid-masjid di Indonesia awalnya memang semuanya rintisan, menggunakan uang infak untuk bayar operasional. Nah, kita mengkampanyekan agar masjid-masjid ini segera beralih menjadi masjid yang mandiri, ya, masjid yang mandiri. Nah, ini berkaitan dengan legalitas tadi. Masjid yang mandiri itu masjid yang punya usaha mandiri. Kalau kami sekarang punya hotel, di atas kita ini ada penginapan Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu jangan bisa naik lift ke atas, ya. Ada hotel-hotel yang disebut dengan wakaf produktif. Ya, wakaf produktif. Di atas pintunya itu adalah nama wakifnya, ya. Bapak Fulan, Ibu Fulana misalnya. Nah, terus kami juga punya beberapa, karena kami saat ini sudah menjadi masjid pemberdayaan, maka operasional dakwahnya itu begitu besar, gitu ya. Karena tidak hanya wilayah Kampung Jawa Karet saja yang kami tasarufkan dana yang dititipkan, tapi juga meluas sampai level nasional. Maka kami harus punya backup usaha yang besar. Kami kemudian saat ini sudah membeli 1 villa ya di Kaliurang, hotel dan villa di Kaliurang. Kami punya toko roti dan pabrik roti, itu semuanya didaftarkan secara legal di yang mengurus itu apa ya? Nah, BPOM dan kemudian Kementerian kan Mendagri kalau yang hotel, pendidikan dan sebagainya. Nah, itu melalui yayasan yang kami bentuk tadi, ya. Jadi bentuknya sudah wakaf tadi. Sertifikatnya sertifikat wakaf. Gitu, bukan atas nama pribadi. Nah, maka masjid-masjid itu juga dari sisi bangunan masjidnya diperbaiki semuanya, termasuk legalitasnya, aspeknya diurus semuanya gitu. Jangan sampai kemudian kita menimbulkan masalah gitu ya, menimbulkan masalah soal terutama legalitasnya. Insya Allah kalau diurus, insya Allah nanti bisa lah insya Allah gitu ya. Kemudian ada jalannya insya Allah nanti Allah mudahkan. Karena apa? Seluruh masjid yang berdiri di muka bumi ini adalah miliknya Allah. Ya.
Di surat Al-Jin Allah sebutkan seperti itu. Miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya yayasan, bukan miliknya pribadi, bukan miliknya perusahaan, meskipun itu dibangun 100% oleh pribadi, dibangun 100% oleh perusahaan. Tapi ketika sudah menjadi masjid, maka itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah-tanahnya itu juga harus diurus secara legalitas, gitu. Harus tertib gitu. Nah, menyambung sedikit soal ini juga menjadi kampanye besar kita agar masjid-masjid itu segera mempunyai wakaf-wakaf produktif. Karena tantangan dakwah kita ke depan semakin besar, gitu ya, semakin besar, semakin luas, sehingga kita perlu memikirkan bahwa itu di Mojokerto, di Surabaya, ini kira-kira bidikan usaha apa yang cocok dimiliki oleh masjid. Kalau kami kenapa membidik hotel dan punya beberapa hotel, gitu? Karena Jogja adalah tempat tujuan utama wisata di Indonesia, salah satunya, gitu ya. Kota tujuan utama wisata, sehingga okupansi kamar itu sangat tinggi ketika musim liburan. Maka memiliki usaha penginapan itu prospeknya bagus. Yang namanya wakaf produktif itu memang orientasinya harus profit, walaupun itu punya mesin. Nah, dari profit yang besar itu nanti digunakan untuk sosial, gitu ya. Tapi ketika usahanya ini dibangun, orientasinya harus profit, harus menguntungkan. Maka kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan ahli-ahli bisnis juga. Nah, selain dengan ahli fikih, agama dan sebagainya berkaitan dengan wakaf-wakaf, kemudian pengelolaannya, kita juga harus memiliki ahli-ahli di bidang bisnisnya. Kalau ini kita berbicara wakaf produktif. Jadi, nanti bentuknya bisa macam-macam. Di Masjid Al-Aman Sidoarjo di Jogja ini juga punya namanya swalayan dengan jasa antar jemput ya, gas, galon dan sebagainya itu. Itu juga bisa mengcover perumahan yang cukup besar itu. Alhamdulillah omsetnya juga lumayan. Ada yang bermacam-macam di koperasi semacam pupuk-pupuk yang masjidnya itu di sekitar pedesaan gitu, itu juga ada. Jadi silakan nanti dikembangkan kira-kira segmen bisnis apa yang kemudian cocok dimiliki oleh masjid kita gitu. Langkah-langkahnya insya Allah nanti Allah akan mudahkan gitu. Kami juga ini sebenarnya dulu masjid kampung yang ada di pinggiran kota Jogja ini, Kampung Jawa Barat ini kampung paling selatan di kota Jogja, di pinggiran kota. Sebelah selatan kita ini sudah wilayah Kabupaten Bantul, kita berbatasan. Ya. Tapi Allah kemudian mudahkan ya. Semuanya insya Allah kita sebagai penggerak-penggerak masjid nanti Allah akan mudahkan. Kita bersinergi ya, ngobrol-ngobrol begini, peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Kemudian sebelum beralih ke masjid mandiri, kita memandirikan jamaahnya dulu ya, memandirikan jamaahnya dulu dengan salah satu infak digunakan untuk mengcover operasional masjid misalnya. Jadi prinsip mengenolkan saldo, ya, ini terakhir ya Bapak Ibu, sebelum nanti karena ini ada hubungannya nanti takutnya pulang belum tuntas gitu ya berkaitan dengan dana ini. Ya. Mengenolkan saldo itu ada catatannya. Ya. Kalau masjidnya masih rintisan, jangan dinolkan langsung, Pak. Itu berbahaya. Nanti jangan tagihan listrik bingung. Ya. Bayarnya pakai apa ini? Kalau masjid rintisan, salah satu kotak itu difungsikan khusus untuk operasional. Maka kotak yang lain baru dinolkan. Nah, untuk beralih menjadi masjid mandiri, artinya benar-benar seluruh kotak itu dinolkan, maka harus punya usaha. Nah, penjembatannya memandirikan jamaahnya dulu. Caranya gimana? Kalau kami dulu dengan gerakan jamaah mandiri. Jadi menutup operasional masjid selama 1 tahun dengan infak Jumatan saja. Artinya infak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat subuh, Asar, Maghrib, Isya, dan Sabtu, Ahad belum dipakai. Bisa berpotensi untuk dinolkan. Yang digunakan untuk operasional masjid hanya Jumatan saja. Oke, bisa nggak? Bisa insya Allah. Tadi kan Jumatan di Mojokerto 150 dipakai. Operasional setahun pinter kira-kira kan? 17 kali 12 pinter ya? Pinter? Nggih. Kalkulator. Pinten berapa ratus juta? 204 juta, baik. 217 juta di 1 bulan nih. 17 juta dibagi
4.250 dibagi 150. Baik. Kami dulu Bapak Ibu. Ini nanti insya Allah bisa ada jalannya. Gitu, ya. Kami dulu tahun 2001 itu 43.200.000 rupiah. Ini tahun 2001 gitu. Oh maaf. Ini udah lama Pak tadi? Oh barusan. Nah. Nah, jadi sebelumnya tadi, kalau yang ini tadi sudah mersani belum? Sudah ya. Nah, kemudian gerakan jamaah mandiri intinya menutup operasional setahun dengan Jumatan saja. Terus kita hitung, setahun itu berapa? Kalau kami 2001 itu 43.200. Kami contohkan dulu. Ya. Jadi Masjid Jokar itu dibangun 66. Kemudian ada perubahan sistem tadi di tahun 2000 awal. Maka kami contohkan sejak perubahan ini. Ya. Kalau ditanya kondisi Masjid Jokar dan masyarakat sejak kapan bisa beralih seperti ini, ya kita berproses sudah 26 tahun sejak itu 2000 awal. 2001 43.200.000 rupiah. Kemudian jumlah kalau maksimal ya maksimal itu ini sebenarnya ini datanya kurang tepat ya 300 orang waktu itu ya dalam 2000 awal itu kalau Jumatan itu 300 orang. Kemudian 43 juta itu kalau dibagi 12 bulan dibagi 4 pekan maka ketemulah 900.000. Kenapa dibagi? Karena kita mau nutup dengan Jumatan. Jumatan itu adalah dilakukan seminggu sekali. Maka kita perlu rata-rata operasional mingguan, gitu. Ketemunya 900.000 per minggu pengeluaran mesin. Dibagi jumlah orang yang datang Jumatan 300 orang. Kalau di sini 600 gitu. Dibagi 300 itu ketemunya 3.000 per orang per pekan. Seminggu sekali cuma 3.000. Itu angka yang besar apa kecil Bapak Ibu? Kecil gitu. Kalau saya hitung tempat jenengan tadi 17 juta per bulan dibagi 4 pekan itu 4.250 dibagi 150 atau 200 150 itu 28.300 per pekan. Ini kalau dibagi 7 4.000 per hari, okay? 4.000 per hari. Nah, artinya ada peluang di situ untuk memandirikan jamaah. Ya. Apakah ini bisa berhasil? Alhamdulillah kami dulu berhasil. Insya Allah di masjid-masjidnya juga bisa berhasil. Apalagi kalau nanti semakin ditingkatkan jumlah jamaahnya, gitu. Pembaginya semakin besar, angkanya maka akan semakin turun. Gitu. Nah, maka kita kembali ke contoh ini. 3.000 per pekan itu bukan angka yang besar. Ya. Lalu kita sampaikan ke jamaah. Ini perlu, Bapak Ibu, jika infak Anda 3.000 per pekan, maka Anda adalah jamaah mandiri. Jika infak Anda lebih dari itu, Anda telah membantu orang lain. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu, jika infak Anda kurang dari 3.000 per pekan, ibadah Anda di masjid masih disubsidi oleh orang lain. Nah, ini menyentuh sisi gengsi manusia, Pak. Isin nih, tolong ewu kok disubsidi. Nah, artinya semacam ini perlu kita sampaikan. Ya, selain nanti hadis-hadis berkaitan dengan sedekah dan sebagainya. Di pekan berikutnya ada peningkatan infak yang signifikan, Pak. Yang tadinya sekian meningkat sampai akhirnya Bapak Ibu itu tercover untuk 1 tahun. Artinya kalau seminggu 900.000 itu berarti sudah mengcover 1 tahun. Sisa dari itu menolkan semua. Itu prinsipnya seperti itu. Okay. Prinsip menolkan seperti itu. Nah, kalau kami memang sekarang sudah sejak lama gitu. Mengenalkan pertama kali itu tahun 2003 atau 2004 gitu. Bahkan sejak masjid ini masih rintisan. Ini salah satu kenekatan Ustaz Jazir waktu itu gitu ya. Iya, keberanian beliau itu ini masih mengandalkan infak waktu itu untuk bayar listrik, tapi beliau mengenalkan waktu itu. Menguji gitu ya. Ini benar-benar insya Allah yakin dengan Allah gitu ya. Alhamdulillah beberapa tidak lama setelah itu tercover lagi Bapak. Maka mengelola dana masjid itu seperti mengelola pompa sumur. Sumur di tempat jenengan itu dikasih mesin pompa, itu keluar airnya kalau mesinnya dinyalakan. Tapi kalau mesin jenengan dimatikan setahun, apakah airnya berudak keluar sendiri? Boten. Bahkan nanti kalau lama nggak dipakai sumur itu biasanya keruh, gitu. Kering, kuning atau mungkin keruh atau bau bahkan.
Itu sama sebagaimana prinsip mentasarufkan dana masjid. Dana masjid bukan milik takmir, tapi harus segera ditasarufkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Begitu ya jamaah sekalian dirahmati Allah. Kami cukupkan. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kemakmuran masjid-masjid kita di Indonesia. Nanti yang menginginkan materi WA salah satunya kepada kami, insya Allah kami berikan dan boleh disebarkan. Marilah kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami al-afu minkum, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang dibangun adalah apa? Umatnya, jamaahnya, masyarakatnya. Bangunan fisik itu hanya sebagai pelengkap saja. Tapi kebalikan kita di Indonesia, banyak masjid-masjid kita ini yang berdiri dengan megah, dengan biaya mungkin miliaran, puluhan miliar gitu ya. Sangat besar kapasitasnya, menaranya sangat indah, kubahnya sangat indah, lampunya warna-warni, tapi ketika ada berkumandang yang sholat hanya satu soft saja. Ya. Satu soft berapa itu? Ya itu tidak perlu juga. Kadang-kadang cuma yang ada yaitu imamnya yaitu. Padahal juga mayoritas negara kita adalah Muslim. Nah, kita bisa melihat hal itu. Tentu Bapak Ibu juga ketika melihat atau mungkin sedang santar melakukan perjalanan sering melihat masjid-masjid di masjid-masjid di Indonesia yang kemudian banyak tadi ketika sholat itu banyak yang kosong gitu softnya, ya kapasitasnya besar gitu. Nah itu yang kemudian kita rubah mindsetnya bahwa membangun masjid itu bukan membangun bangunan, tapi membangun sebuah peradaban. Maka nanti yang muncul yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban apapun dimanapun adalah kualitas manusia yang lahir dari peradaban tersebut. Berbeda Pak, Islam dengan yang lainnya itu berbeda. Kalau yang lain itu sering memonumentalkan bangunan, ya seperti Fir'aun, ya itu kemudian piramidnya, ya kemudian tadi kami analogikan dengan candi gitu ya. Ini juga salah satu pesannya Kiai JZ. Jangan jadikan masjid-masjid kita seperti candi-candi saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Bapak Ibu tahu ya Candi Borobudur? Prambanan tahu ya? Nah, Borobudur itu dibangun kurang lebih 90 sekian tahun lamanya. Menjadi bangunan yang